Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Habibah, NPM 2201011066. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan sedikit hasil PowerPoint saya. Tugas ini bertujuan untuk menambah nilai UTS mata kuliah usul fikih. Baiklah, mari kita mulai. Di sini saya akan membahas apa itu usul fikih. Dalam bahasa Arab, kata usul merupakan jamak dari asal yang berarti fondasi atau fondasi sesuatu, sedangkan fikih berarti pemahaman secara mendalam yang dibutuhkan menggerakkan potensi akal atau ilmu yang menjelaskan tentang suatu hukum. Hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik secara ucapan atau perbuatan yang diambil dari nas-nas yang ada dari pengistinbatkan dalil syariat Islam. Imam Al-Ghazali mengatakan, menggambarkan bahwa usul fikih adalah diibaratkan sebuah pohon yang berbuah. Kemudian ada seseorang yang hendak mau memetik buah itu dengan suatu alat. Nah, dari ada suatu diibaratkan, yaitu usul dalam kajian usul fikih itu diibaratkan yang pertama yaitu suatu pohon yang disebut dengan mutsmirah. Nah, pohon ini disebut dengan pondasinya, sedangkan buahnya disebut samroh atau hukum, dan orang yang memetik disebut mutsamir, dan metode memetiknya yaitu kaifiyah istimar. Jadi dapat kita pahami ya, jika suatu pohon itu jika berbuah, jika tidak ada yang memetiknya, itu buahnya tidak akan bisa diambil, tidak akan bisa digunakan. Nah, pohon diibaratkan dalam usul fikih ini yaitu mutsmirah, yaitu dalilnya. Jadi pohon ini dalam kajian usul fikih ini disebut dengan dalilnya atau pokok landasan seseorang untuk menentukan suatu hukum. Nah, lalu buahnya itu disebut dengan samroh atau hukumnya. Bagaimana hukumnya? Lalu orang yang memetik itu disebut mujtahid, orang yang memikirkan suatu orang yang memikirkan atau berusaha memikirkan suatu hukum yang belum ada dalam nas-nas syariat Islam. Lalu metode memetiknya yaitu disebut dengan ijtihad. Nah, ijtihad itu pemikiran dari seorang mujtahid itu. Nah, apakah setiap orang cara memetik buahnya itu sama? Oh, tentu tidak. Cara memetik durian dengan cara memetik apel itu jelas beda. Makanya setiap mujtahid itu memiliki pemikiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Jadi, dapat disimpulkan usul fikih adalah ilmu alam untuk mempelajari bagaimana cara kita mendapatkan keterangan hukum dari dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, ada satu lagi, kajian usul fikih ini diibaratkan dengan kita memasak. Nah, kita dalam memasak itu dibutuhkan adanya bahan baku, alat dapur ya seperti kompor, seperti pisau, sendok dan lain-lainnya. Dan diibaratkan dengan kokinya yang memasaknya serta metode memasaknya atau cara memasaknya. Nah, atau diibaratkan bahan baku ini dalilnya. Nah, kemudian
berisi dengan hukumnya. Hukumnya ini disebut alat dapurnya ya. Nah, yang memasaknya itu kokinya. Nah, cara memasaknya itu hasil darinya. Apakah setiap koki itu cara memasaknya sama? Tentu beda. Nah, daripada itu setiap koki yang memasak itu justru beda dan menghasilkan hasil yang berbeda. Lalu selanjutnya yaitu dapat disimpulkan, berarti dalam kajian usul fikih kita belajar tentang metodologi Islam. Bagaimana caranya kita menggali suatu dalil hukum. Nah, ilmu pondasi dari fikih, dalilnya hukum bagaimana, lalu difikirkan bagaimana jalan keluarnya oleh mujtahid yang disebut dengan ijtihad. Nah, saya jelaskan ulang dari ibaratkan usul fikih itu diibaratkan dengan sebuah pohon yang merupakan dalilnya pohonnya, kemudian hukumnya yaitu merupakan pohon tersebut baru bisa dimanfaatkan jika dipetik buahnya. Ya, jika buah itu di suatu pohon jika tidak dipetik, itu apakah buahnya bisa dimanfaatkan? Tentu tidak. Makanya perlu adanya mujtahid. Nah, orang yang memetik buah itu. Nah, setelah dipetik itu, apakah cara memetiknya juga sama? Tentu saja beda. Cara memetik buah durian dengan buah semangka, dengan buah apel itu metodenya beda-beda. Nah, begitu juga dengan mujtahid. Setiap mujtahid itu memiliki pemikiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Makanya ada beberapa perbedaan pendapat dalam suatu hukum. Nah, dari hasilnya itu disebut ijtihad. Nah, dari suatu hukum itu. Selanjutnya yaitu membahas sedikit yaitu kaidah fikih. Nah, kalau usul fikih itu tadi kan membahas dari pondasinya atau landasan hukumnya bagaimana. Nah, dari kesimpulan dari para mujtahid, ulama dari zaman sahabat sampai zaman sekarang disebut di dalam kaidah fikih kesimpulan atau keterangan yang bisa menjadikan alasan dari suatu hukum. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.